Salam, apa kabar semuanya sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan? Harapan kami, kita semuanya tetap ada dalam lindungan kasih Tuhan. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan judul pelajaran kita, Pengharapan Perjanjian Baru. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami maha tinggi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Hari ini ya Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran ke-8. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami agar iman kami semakin setia kepada Tuhan dan kami lebih berpengharapan menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Bakti Channel, pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran ke-8 ini berjudul Pengharapan Perjanjian Baru. Di sana ada pengharapan. Pengharapan akan hal apa? Yaitu pengharapan kebangkitan dari antara orang mati. Karena pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran triwulan ini membahas tentang pengharapan tentang kematian dan juga kebangkitan. Terlebih dahulu mari kita baca ayat Alkitab Yohanes 5 ayat yang ke-11 sampai 12, firman Tuhan demikian. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dari ayat ini kita menemukan ada beberapa poin yang penting untuk dapat kita renungkan sehubungan pelajaran sekolah sahabat kita ini dengan judul pelajaran kita, yaitu pengharapan perjanjian baru. Apa poin-poin pentingnya? Di sana ada kesaksian. Kesaksian tentang apa? Apa yang disaksikan? Yaitu kesaksian tentang Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Kepada siapa dikaruniakan hidup yang kekal ini? Perlu kita garis bawahi, hidup yang kekal yaitu sama dengan hidup yang abadi tanpa dosa. Kita yang hidup zaman sekarang ini, di dunia ini, hidup dalam tubuh yang fana. Namun, bila kita mendapatkan karunia hidup kekal yang diberikan Allah itu kepada siapa? Kepada kita. Kita di sini adalah manusia. Dan hidup yang kekal ini ada di dalam Anak-Nya. Kita sudah pelajari dari pelajaran pertama hingga pelajaran ke-7, anak yang disebut di sini adalah Yesus Kristus yang telah menjelma sebagai manusia agar manusia dapat percaya kepadanya. Jadi sekali lagi, kesaksian yang telah disaksikan itu, apa isi kesaksiannya? Allah mengaruniakan hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada manusia. Dan dari mana kita dapatkan hidup kekal itu? Apakah kita langsung menerimanya dari Allah? Dikatakan kita dapat memperoleh hidup itu melalui Yesus. Karena hidup kekal itu ada dalam Yesus. Untuk itu, barang siapa yang memiliki anak, artinya barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan memilih hidup. Namun sebaliknya, barang siapa tidak percaya kepada Yesus, barang siapa yang tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Dalam kata hidup di sini, bukan hidup sama seperti yang kita alami saat sekarang ini di dunia ini,
Tapi arti hidup di sini adalah kembali ke ayat sebelumnya, yaitu hidup yang kekal. Untuk itu, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu sebabnya kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Allah sebagai pencipta dan juga penebus kita harus datang kepada anak. Kita datang kepada Yesus. Kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena kita membutuhkan hidup yang kekal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus menyebut kedatangan kedua Yesus sebagai pengharapan yang diberkati. Sebagaimana dikutip dalam Titus 2:13, kita boleh buka Alkitab kita. Ada banyak referensi tentang peristiwa besar di dalam Perjanjian Baru. Namun Titus 2:13 mengatakan pengharapan yang diberkati. Ada pengharapan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Melalui kedatangan Yesus. Kalau Yesus tidak datang menjemput umat tebusannya, maka sia-sialah kita datang kepadanya. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kita mempunyai pengharapan akan kedatangan Yesus yang kali kedua. Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Dan pengharapan ini erat kaitannya dengan kebangkitan dan hidup yang kekal bersama Yesus. Namun kedatangan kedua dan akibatnya telah menjadi sekunder di antara beberapa orang Kristen. Mari kita pelajari beberapa keraguan umum tentang topik ini. Di pelajaran ini kita akan lihat sekilas bagaimana keraguan umum tentang topik akan kebangkitan, akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya pelajaran ini kita akan coba uraikan menjadi 5 bahagian penting. Yang pertama adalah kecewa. Kecewa ini adalah merupakan salah satu yang timbul keraguan atau keraguan dari beberapa orang Kristen. Kita lihat ada kecewa. Lalu Allah menunggu. Apakah kita abadi? Apakah kita perlu dibangkitkan? Apakah kita dibangkitkan secara rahasia? Ini semua adalah merupakan keraguan umum orang-orang Kristen yang akan kita bahas. Apakah ada kekecewaan? Apakah kita kecewa? Apakah kita lelah menunggu kedatangan Tuhan? Mari kita lihat. Yang pertama kita lihat bagian pertama adalah kecewa. Inilah merupakan salah satu dari beberapa keraguan orang Kristen tentang kedatangan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa Rasul Paulus menyebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jika hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Karena tidak cukup hanya pengharapan. Perlu tindakan. Tindakan melakukan perintah yang dibuat oleh Yesus. Jadi kalau kita hanya berharap, tapi tidak ada perbuatan, maka kita orang yang paling malang. Itu disebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Dan ini akan menimbulkan kekecewaan. Pengharapan pada Kristus tanpa perbuatan akan menimbulkan kekecewaan. Kecewa. Kemudian, apa dikatakan? Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Itu sebabnya tadi tidak cukup hanya pengharapan, tapi juga harus ada perbuatan, tindakan. Maka melalui tindakan dan perbuatan iman itu, maka timbullah kepercayaan.
percaya kepada Kristus yang telah dibangkitkan. Kembali, bila kita tidak mempercayai Yesus telah bangkit, maka jangan kita membahas tentang kebangkitan orang mati. Karena bagaimanapun kita tidak akan pernah mempercayai orang mati akan dibangkitkan kembali. Itu sebabnya ada beberapa orang Kristen menyebutkan bahwa kematian itulah merupakan tempat terakhir sampai selama-lamanya. Artinya tidak ada pengharapan. Tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan membangkitkan orang mati. Kenapa Tuhan dapat membangkitkan orang mati dalam konteks Kristus? Karena Kristus juga telah dibangkitkan. Jadi, saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, 1 Tesalonika 4 ayat 13, ini merupakan ayat yang sering kita dengarkan saat ada di dalam duka atau saat-saat kita memberikan kata penghiburan. Ayat ini sering kita sebutkan. Apa dikatakan? Jika kita percaya bahwa semua berakhir ketika kita mati, kita adalah seperti orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Itu sebabnya tidak cukup hanya pengharapan kepada Kristus, tapi juga harus ada iman, tindakan, perbuatan. Kenapa? Kalau kita tidak percaya, ini kita lihat di ayat yang ke-13, jika kita tidak percaya bahwa semuanya berakhir ketika kita mati, kita adalah seperti orang yang lain yang tidak memiliki pengharapan. Lengkapnya boleh kita nanti baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saudara dan saudariku, 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, hal yang sama berlaku jika kita menyangkal bahwa Yesus telah dibangkitkan, karena kebangkitan kita sendiri berkaitan erat dengan kebangkitannya. Jadi, yang pertama, yang utama, kita harus mempercayai bahwa Yesus telah dibangkitkan. Maka setelah itu, maka kita juga dapat menyadari dan mempercayai bahwa orang-orang yang telah kita kasihi, yang telah mendahului kita, akan dibangkitkan juga. Dan harapan kita, mereka akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Kemudian, harapan kita tidak dibangun atas kehidupan yang singkat ini. Terima kasih kepada Yesus. Kehidupan kekal tanpa dosa menanti. Kita kehilangan segalanya. Kita kehilangan pandangan akan kebenaran ini. Dan kebenaran yang telah diberitakan oleh Tuhan itu harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Harapan kita tidak dibangun di atas kehidupan yang singkat. Tetapi biarlah kita menerima kasih kepada Yesus. Kehidupan kekal tanpa dosa menanti. Dan kita akan kehilangan segalanya. Oleh karena Tuhan memberikan kehidupan kekal itu kepada saudara dan juga saya bila Yesus datang menjemput kita. Ini merupakan kekecewaan atau kecewa. Salah satu hal yang diragukan oleh orang-orang Kristen sehubungan dengan kebangkitan Yesus. Kemudian, apalagi yang diragukan oleh beberapa orang Kristen secara sekunder, yaitu lelah menunggu. 2 Petrus 3:4, boleh kita buka Alkitab kita. Apa kata mereka? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Lelah. Ada pepatah mengatakan menunggu adalah suatu pekerjaan yang paling membosankan. Itu sebabnya kita harus bekerja. Bekerja dalam hal apa? Yaitu membawa Injil kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Supaya kita jangan lelah.
Ada orang-orang Kristen, dikatakan dalam 2 Petrus 3:4, sudah mulai lelah, ragu. Di manakah janji kedatangannya itu? Di manakah janji kedatangan Yesus itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, sepertinya tidak ada perubahan tentang hidup yang kekal yang Tuhan telah janjikan itu. Mungkin saja kita sebagai orang-orang Kristen, terkhusus di gereja Masihet Penari Ketujuh, sejak dari dulu, dari orang tua kita, mungkin kalau kita generasi kelima, generasi keempat, generasi ketiga, generasi kedua, kita sudah mendengar dari pendahulu kita bahwa Yesus akan datang segera. Itu sebabnya suatu semboyan yang disampaikan di kalangan umat-umat Advent, mari menginjil, Yesus datang segera. Yesus datang segera. Sehingga ada satu lirik lagu dalam lagu Sion mengatakan, di pintu Yesus mau datang segera. Artinya, dari bapak-bapak terdahulu, orang tua kita yang sudah mempercayai tentang Yesus, mereka sudah mengumandangkan bahwa Yesus segera datang. Yesus segera datang. Sudah ada di pintu. Sudah ada di pintu. Al-Masih di muka pintu. Tetapi sepertinya sampai saat sekarang ini tidak ada suatu perubahan atau tidak ada tanda-tanda penggenapan apa yang Tuhan telah janjikan itu tentang hidup yang kekal. Yesus datang. Bapak, Ibu, Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam Wahyu 22:20 kita boleh nanti baca, dan juga Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Sebelum naik ke surga, Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Itu adalah janji terakhir yang tertulis dalam Alkitab. Namun sudah hampir 2000 tahun, apakah ada orang-orang Kristen yang lelah menunggu? Ini merupakan salah satu keraguan dari beberapa orang Kristen secara sekunder, ragu tentang kedatangan Tuhan, tentang Tuhan yang membawa hidup kekal itu, tentang janji Allah, tentang kehidupan kekal yang ada dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebenarnya tidak ada yang menunggu lebih dari beberapa tahun. Mengapa? Karena 1 tahun di hadapan manusia, 1 hari di hadapan Tuhan. Jadi lelah menunggu, takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi tidak ada istilah lelah. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan itu semuanya benar. Jadi segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, supaya kita tidak lelah. Kenapa kita lelah? Karena tidak bekerja. Selanjutnya apa dikatakan? Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Dalam setiap sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita semua akan diubah. Jadi janji-janji yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Alkitab itu pasti digenapi. Ketika Yesus datang kembali, kita akan merasa seperti sekejap saja sejak kita mati. Pikiran tentang Adam dan Hawa, bagi mereka, Yesus tidak membutuhkan 6000 tahun yang akan datang. Karena mereka saat ini tidak menyadari bahwa waktu terus berjalan. Jadi orang mati tidak tahu lagi apa-apa. Itu sebabnya tadi dikatakan dalam kitab buku Pengkhotbah 9 ayat 10, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi orang yang di kuburan tidak merasa lelah dalam menunggu. Ya, walaupun sudah ribuan tahun, Yesus akan datang. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa waktu terus berjalan.
Kita tidak tahu kapan dia akan kembali, tetapi dia akan datang. Inilah yang harus tetap kita renungkan, bahwa dia pasti datang. Dia pasti datang. Jangan sampai saat kedatangan Tuhan kita tidak bersiap menyambut kedatangannya. Kemudian apalagi yang diragukan oleh beberapa orang Kristen, yaitu apakah kita abadi? Yohanes 6 ayat 54 mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat ini mengingatkan kita mengenai keabadian. Ya, dalam ayat ini Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid pada waktu malam Paskah. Apa dibilang? Barang siapa memakan dagingku, di sana ada roti yang tidak beragi yang dibuat, dan Yesus mengatakan roti itulah melambangkan daging Yesus. Dan minum darahku yang terbuat dari anggur yang tidak difermentasi, dikatakan ia mempunyai hidup yang kekal. Bukan berarti pada saat kita memakan roti yang melambangkan daging Yesus dan minum darah Yesus, bukan berarti kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Tapi itu adalah merupakan simbol bahwa kita adalah akan memiliki hidup yang kekal itu. Apa dikatakan kalimat yang terakhir? Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, menerima Yesus yang telah mati di kayu salib, dan melalui darahnya akan mengampuni semua manusia yang berdosa yang datang kepadanya, mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal, agar kita tidak binasa. Yohanes 6 ayat 33 mengatakan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kemudian Yohanes 6 ayat 39 mengatakan, dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku juga jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi arti roti yang disebutkan Yesus pada malam Paskah dalam kitab Yohanes 6 ayat 54 dan seterusnya, tadi kita baca ayat 33, 35 dan 39 ayat sebelumnya, itu merujuk kepada apa? Simbol bahwa roti itu melambangkan Yesus Kristus. Dengan kita memakan roti, itu melambangkan tubuh Yesus Kristus. Artinya kita memiliki Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Dan kita memiliki pengharapan kepada Yesus. Maka kita bekerja untuk Yesus. Dalam hal apa? Dalam membawa Injil, kebenaran firman Tuhan, kepada banyak orang. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita abadi? Bahkan mereka yang percaya pada Yesus dan memiliki hidup yang kekal, tunduk pada kematian. Kami akan menerima keabadian ketika kami dibangkitkan. Oleh karena itu, mereka yang tidak percaya kepada Yesus tidak abadi dan tidak pernah ada. Keabadian adalah hadiah yang diberikan kepada mereka dan yang mengambil roti hidup hari ini. Kita boleh baca dalam kitab Yohanes 6 ayat 51, 1 Korintus 15 ayat 52, dan juga ayat 53. Salah satu yang diragukan oleh beberapa orang Kristen secara sekunder, apakah kita perlu dibangkitkan?
Tetapi saya tidak mau saudara-saudara engkau seperti orang yang tidak berpengharapan. Ya, kata bodoh inilah orang yang tidak berpengharapan. Tentang yang telah mati, jangan sampai ada berduka seperti orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Orang Kristen yang sudah percaya pada Tuhan harus memiliki pengharapan. Jangan seperti mereka yang tidak memiliki pengharapan. Itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Untuk itu, percaya kepada Tuhan adalah merupakan dasar. Dasar kita berpengharapan kepada Tuhan. Supaya bila kematian terjadi di tengah keluarga kita, apakah orang yang kita kasihi, kita tidak terus-menerus berduka, menangis. Kita mempunyai pengharapan bahwa dia akan bangkit kembali saat kedatangan Tuhan yang kali kedua. Dan memberikan hidup yang kekal kepada umat-umat tebusannya. Paulus ingin orang Tesalonika mengetahui tentang mereka yang telah tertidur. Supaya orang-orang Kristen jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Mereka yang membela jiwa yang tidak kematian menggunakan ungkapan Allah akan membawa serta mereka yang tertidur dalam Yesus. 1 Tesalonika 4:14. Untuk menegaskan bahwa jiwa orang mati akan datang bersama Yesus untuk menerima tubuh fisik mereka. Jika itu benar, mengapa mereka perlu dibangkitkan? Jika mereka sudah bersama Yesus, mereka tidak perlu dibangkitkan dan naik ke surga untuk bersama-samanya. Mungkin ini menjadi satu pertanyaan, tetapi boleh kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 ayat 17. Intinya bahwa mengapa perlu dibangkitkan? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Dan selama hidup, sebelum kita mati, kita butuh hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan akan dibangkitkan dalam kebangkitan kedua. Bagaimana Tuhan akan membangkitkan mereka bila mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Itu sebabnya Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Namun bila kita tidak percaya, hidup kekal itu tidak akan kita peroleh. Harapan kebangkitan akan menjadi sia-sia jika mereka yang telah meninggal sudah hidup bersama Yesus. Penghiburan kita ada di dalam kebangkitan. Apakah kita diangkat secara rahasia? Ini poin terakhir dari beberapa yang diragukan oleh orang-orang Kristen hingga abad ini. Apakah kita diangkat secara rahasia? Atau apakah kita diangkat dengan diam-diam? Matius 24 ayat 40 mengatakan, kemudian 2 orang akan berada di lapangan, satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Artinya apa? Kemudian 2 orang akan berada di lapangan. Berarti yang satu mengetahui, tidak secara rahasia, tidak secara diam-diam. Yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Berarti yang lain ini mengetahui kebangkitan orang yang diangkat ke surga. Karena kenapa? Karena mereka berada di lapangan bersama-sama. Itu dikatakan dalam Matius 24 ayat yang ke-40. Kemudian, apakah kita diangkat secara rahasia? Banyak orang Kristen percaya pada pengangkatan rahasia atau pengangkatan secara diam-diam yang seharusnya terjadi sebelum kedatangan kedua. Ketika umat beriman akan diubahkan dan dibawa kepada Yesus, sementara orang-orang lain akan tetap tinggal di bumi. Hal ini didasarkan pada interpretasi 1 Korintus 15 ayat 51 dan teks-teks lainnya. Namun Paulus jelas tentang kapan orang-orang mati dan orang-orang kudus yang hidup akan diubahkan. Jadi kebangkitan orang-orang mati itu tidak rahasia. Apakah kita diangkat secara rahasia? Apakah manusia yang masih hidup akan diangkat secara rahasia? Dalam sekejap mata,
pada waktu nafiri yang terakhir. Saya ulangi, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri yang berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Ya. Jadi kebangkitan umat-umat tebusan itu tidak apa? Tidak rahasia, tetapi dapat dilihat, ya. Karena ayat ini tadi dikatakan ada kata kita. Kita merujuk kepada jamak. Jamak itu lebih daripada satu. Lalu di sini ada kata semua. Kita semua akan diubah. 1 Tesalonika 4:15. Peristiwa ini tidak disebut pengangkatan, tetapi kedatangan Tuhan. Ya, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15. Kalimat itu bukan disebut pengangkatan, tapi kedatangan Tuhan. Apa dikatakan oleh seorang penulis terkenal bernama Ellen G. White dalam buku The Desire of Ages, chapter 69, halaman 632. Apa dikatakan? Kristus akan datang dengan awan-awan dan dengan kemuliaan yang besar. Banyak malaikat yang bersinar akan menghadiri dia. Dia akan datang untuk membangkitkan orang mati dan untuk mengubah orang-orang kudus yang hidup dari kemuliaan ke kemuliaan. Ketika kita melihat orang mati, kita mungkin berpikir tentang pagi hari ketika sangkakala Allah akan berbunyi. Ketika orang mati akan dibangkitkan tidak fana, dan kita akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52. Sedikit lagi, dan kita akan melihat Raja dalam keindahannya. Sedikit lagi, dan dia akan menghapus semua air mata dari mata kita. Sedikit lagi, dan dia akan menampilkan kita tanpa cacat di hadapan hadirat kemuliaannya dengan sukacita yang luar biasa. Kita boleh juga Yudas 1 ayat 24. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-8 ini memberikan suatu kepastian bagi kita, bukan keraguan-raguan, bahwa ada pengharapan di perjanjian baru. Melalui apa? Melalui kedatangan Yesus yang kali kedua. Semua orang-orang percaya akan menantikan kedatangan Yesus. Kenapa? Karena Allah mengatakan kedatangan Yesus akan memberikan hidup kekal. Karena hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran ke-8. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa iman kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Mendorong kami untuk lebih percaya dan setia bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal yang dapat kami peroleh. Itu sebabnya Tuhan, kami akan menantikan kedatangan Tuhan. Supaya kami tidak lelah, biarlah kami bekerja dalam membawa Injil kebenaran Tuhan. Hingga kami tidak akan merasakan akan kedatangan-Mu yang kali kedua. Bapa di sorga, layakkanlah kiranya kami untuk membawa Injil-Mu kepada banyak orang. Dan layakkan kami untuk mewarisi kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi setiap umat tebusan. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Terimalah doa kami ini Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini
pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 8. Semoga melalui pelajaran ini akan menguatkan iman kita dan membawa hubungan kita lebih dekat bersama dengan Tuhan. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.